tersusun atas 5 region atau wilayah, seperti yang disampaikan oleh Burgess, yang dikenal dengan teori. Ini baru anget banget nih, kemarin kita bahas ya di bab kedua, ada yang namanya teori-teori pembagian wilayah kota, salah satunya teori yang dicetuskan oleh Burgess. Jadi kalau teori yang dicetuskan oleh beliau itu dinamakan dengan teori konsentris, dimana ya kota itu kan terbagi ya menjadi 5 wilayah nih, yang bulat-bulat itu loh teman-teman, yang lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini deh ya gambarnya ya. Ada wilayah ke-1 yaitu wilayah CBD atau Central Business District, ini sebagai pusat atau inti. Lalu di wilayah kedua ini sebagai kawasan pabrik. Di wilayah ketiga ada zona pemukiman kelas rendah. Lalu wilayah keempatnya ada kelas menengah, dan yang paling terakhir ya, zona terluarnya yaitu ada zona kelas tinggi atau kelas atas. Nah, ini teori konsentris oleh Burgess. Kita lanjut di nomor 42. Jika yang berusia 15-64 tahun adalah 2.000 orang, di antara 2.500 orang, maka angka beban tanggungan daerah tersebut berapa? Oke, jadi di sini kita disuruh mencari yang namanya rasio ketergantungannya atau nilai ketergantungannya deh. Nah, di sini teman-teman, ya kita tulis usia 15-64 itu ya. Jadi di sini terbagi menjadi dua macam, 42. Kita tulis dulu deh. Ada dua indikator. Yang pertama adalah usia produktif. Usia produktif itu jangan sampai lupa ya, yaitu 15-64 tahun. Dan juga yang kedua ada usia non-produktif. Dimana ini usianya ya berarti 0 sampai 14 tahun dan juga 65 tahun ke atas. Kita disuruh mencari beban ketergantungannya. Maka di sini kita tulis ya, langsung kita masukkan ke rumus. Ada DR sama dengan usia non produktif ya, atau berarti di sini 0 sampai 14 tahun. Lalu ditambah dengan 65 tahun ya, dibagi dengan 15 sampai 64 tahun, berarti ini usia produktifnya dan ini usia non produktifnya. Lalu dikalikan dengan 100%. Nah, kita tulis tadi usia non produktifnya berarti kan dia 500 ya, karena kan tadi di sini jumlah penduduknya 2.500, yang usia produktifnya itu 2.000, berarti kan sisanya 500. Maka 500 dibagi dengan 2.000 dikalikan dengan 100%. Jadi jawabannya adalah 25. Nah, ini angka beban tanggungannya adalah 25 di poin B. Lanjut ke nomor 43. Lapisan paling rendah dari struktur vertikal atmosfer. Nah, tadi aku udah pernah bilang ya, kalau misalkan atmosfer itu terbagi atas lapisan-lapisan lagi, bertahap. Ada yang paling bawah yang langsung berkontak bumi, lalu ada yang paling jauh sekali, ini yang termasuk luar angkasa nih, udah masuk ke luar angkasa bebas. Nah, yang ditanyakan kalau lapisan paling rendah dari struktur, berarti kan dia lapisan paling bawah. Aku udah tadi bilang tuh ya, kalau misalkan yang paling bawah yaitu lapisan troposfer. Nah, jadi kita urutin deh kalau gitu. Yang pertama, kayak ini lapisan atmosfer ya. Yang ke-1 ada troposfer. Lalu yang kedua ada stratosfer. Ini salah satu lapisan panas nih. Lalu yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada termosfer. Lalu juga yang kelima ada exosfer. Nah, kalau yang ditanyakan lapisan terluar, lapisan yang paling jauh dari bumi, ya maka jawabannya adalah exosfer. Kalau yang ditanyakan paling dekat, paling rendah, maka jawabannya troposfer. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 44. Nih, ini udah dua nomor terakhir ya. Dua nomor terakhir soalnya sebab akibat. Oke, kita mulai langsung deh. Di pernyataan 1 di nomor 44. Foto udara yang memberikan informasi yang lebih rinci dan tepat dibandingkan dengan foto satelit. Ini benar. Sebab katanya, foto udara itu skalanya lebih besar kalau dibandingkan dengan skala foto satelit. Ini juga benar. Kenapa? Karena memang informasi dari foto udara itu lebih detail dari citra satelit. Kenapa? Ya karena skalanya dia lebih
besar dari citra satelit gitu. Jadi pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar dan saling berhubungan ya. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut di nomor 45. Pernyataan pertama. Pada umumnya di Pulau Jawa, sungai-sungainya termasuk pada jenis sungai perennial. Benar atau salah? Salah. Salah dong. Kenapa? Karena kalau perennial ya teman-teman ya, perennial itu dia berada di Pulau Sumatera, lalu juga di Kalimantan, dan di Papua. Nggak ada dia di Jawa ya. Jadi pernyataan 1 salah. Sebab katanya sungai perennial itu hanya mengalir pada saat musim penghujan saja. Benar atau salah? Oh, salah. Ingat ya, kalau perennial itu dia sungai yang airnya itu terus-menerus ada. Jadi airnya sepanjang tahun tuh ada, nggak cuma di musim hujan aja gitu. Jadi pernyataan 1 salah, pernyataan 2 pun salah. Udah pasti tidak berhubungan atau tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, sekiranya hanya ini yang dapat aku sampaikan ya untuk pembahasan tryout pertama kita, pelajaran geografi. Jika ada kesalahan kata dan sebagainya, aku minta maaf. Kalaupun nanti misalkan ada yang belum jelas nih di video ini, bisa langsung hubungi aku, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.